nggak kenal orang, ya kan? Suaranya mirip orang-orang terkenal. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih Gus Ramli. Terima siap kasih apa? Ustaz Unggul. Terus komandan Nangis ya. saya. Karena semalam kami pertama diskusi sama Bang Logika di tempat Bang Ali ya, Bang Logika ya. Kan banyak yang ya. Alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan hari ini. Masya Allah, bagus. Allahu Akbar. Oke, dilanjut Ustaz, dilanjut. Ya lanjut. Ini Bang Al Hidayah mau ngomong katanya. Ngomong tuh kepotong terus tuh Bang Al Hidayah. Bang Al Hidayah. Lanjut Bang. Silakan Lanjut, Bang Al Hidayah. Oh, Haji Bang Hidayah tuh. Gak tahu guru ini. Oh, ini Abang Al Hidayah dari Malaysia ya? Mudah-mudahan Dari dengar Malaysia. ya. Aduh, aku di jalan Insya soalnya. Allah Aduh. ini. Iya. Iya saya Bang. Saya nama saya Al Hidayah. Iya. Macam mana? Monggo. Boleh ke? Nak cakap sikit je. Lanjut Pak Cik lanjut. Aduh, Pakcik, kok monggo. jadi pakcik tambah Pakcik, tua. monggo. Aku sudah bilang ke Ustaz Unggul aku masih muda loh. Kok pakcik? Panggil Dinda ke, anak ke. Oke, jadi gini ya teman-teman, saya ikut sedikit aja. Walaupun saya ini orang-orang yang di luar, saya kan orang di Malaysia ya. Saya tetap satu poin yang saya mau bilang, bahwa mau dimanapun kita di seluruh bumi ini, ketika kita namanya seorang Islam, maka tujuan kita dalam kumal-kumal seperti ini adalah hanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Jadi memang sangat sedih kalau mendengar ada perbalahan. Saya rasa dulu, mohon maaf ya Bang Dinda Logika, ada pernah saya ke sini dan saya sudah nasihati beliau ini, Dinda Logika ini. Dan pada waktu itu beliau masih adem-adem. Nah sekarang kalau boleh, karena saya ini mendengar apalagi yang disampaikan sama Gus Romli tadi, Kiai Romli. Ini kayak ada unsur trinitas ya. Kok ada tri gitu lah ya. Jadi kalau boleh yang tri ini kita satukan menjadi satu biar sama-sama tauhid gitu loh. Yang dari sebelah sana, dari sebelah Bang Logika sama Bang Zuma, kalau boleh ayo kita satukan bareng-bareng menjadi tauhid gitu. Sesuai dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau dari saya sendiri begini Bang Logika, Dinda. Kalau masih ada sedikit macam di hati itu macam terasa macam kita ini kan sama-sama apologet, duduk bersama-sama menegakkan kebenaran Islam. Kalau ada sedikit lagi macam secuil di hati itu macam kemaafan gitu atau keringanan hati untuk meminta maaf ataupun saling bermaafan, maka itu yang kami harap. Nah mungkin saya di sini mewakili netizen, saya mau mendengar ini dari Dinda Logika ini, apakah ada berniat di hati untuk boleh bermaafan gitu? Karena ini memang kesalahpahaman yang walaupun jelas, tetapi bagi netizen seperti yang dijelaskan sama Bang Unggul, tidak usah ditanggapi lah, karena netizen itu memang begitu. Kadang-kadang kita yang di atas yang capek-capek, mereka yang ketawa di bawah, ataupun kita yang ketawa di atas, mereka yang capek-capek di bawah mengetik. Jadi alurnya tetap satu, yaitu kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau boleh, sebelum saya bilang menjelaskan yang mentauhid kembali kepada tauhid ini atau mentauhidkan yang trinitas ini, saya mau tanya dulu Dinda Logika ini, adakah di hati macam keringanan untuk mau bertawadu atau mau konfirmasi langsung sama Gurunda Zuma untuk bermaafan gitu loh. Karena saya sedih sebagai orang Malaysia pun, kenapa ini orang-orang yang saya anggap guru-guru di Indonesia yang saya bilang semua keluarga saya kok jadi begini, berantakan gitu. Jadi kalau boleh saya minta sekarang kalau ada sedikit dalam hati itu untuk bermaafan, mungkin boleh dikonfirmasi sama teman-teman yang ada di sini, Bang Unggul atau siapa, disebarkan kepada Gurunda Zuma gitu, supaya nanti saling ketemu atau bertatap mata dengan cara ya, baik saya jawab, gitu. Saya jawab. Yang pertama ya, sebelum saya jawab pertanyaan abang itu, saya ingin menegaskan, apapun jawaban saya, ya tetap saya ini adalah tidak akan menghilangkan karakter saya. Kalau dikatakan apakah ada ingin di hati atau baik, yang namanya kita sadar seiman, ya kita udah tahu di agama kita tidak dibenarkan, ya saling membenci ataupun ya yang namanya kita itu menanam kebencian selamanya, nggak ada seperti itu. Ya, karena kita ada itu hubungan bersama Allah dan hubungan bersama sesama manusia. Kalau ini ya pasti ada gitu loh. Tetapi kan yang menjadi masalah ini Bang, bukan berarti apakah mau atau tidak sekarang itu gitu loh. Tetapi kita lihat aja endingnya nanti itu pasti
Kalau kita sama-sama memang benar-benar ada di rel yang benar, kedua-duanya pasti itu akan ini juga sendirinya gitu loh. Tetapi kalau sekali lagi, kalau maaf-maafan itu ya pasti nggak masalah gitu loh. Kalau hukum berlaku ya tetap nggak apa-apa gitu. Tetapi intinya cuma satu. Kalau seandainya seperti yang Ustaz Romli katakan tadi mau dilaksanakan, saya cuma minta satu, ya jangan pernah lakukan itu di room api. Ya tolong cari di room yang netral. Ya nggak apa-apa seperti itu. Karena apa? Ya mohon maaf, banyak sekali penjilat-penjilat yang memanfaatkan suasana keadaan gitu loh. Justru mereka inilah terkadang yang membuat ini, yang membuat memancing segala sesuatu seperti itu. Ya. Jadi, kalau dibilang ada ya pasti ada, Bang. Karena kita manusia khususnya kepada umat Islam dilarang untuk saling membenci apalagi selama-lamanya, tidak. Ya, itu tidak dibenarkan. Terima kasih. Jadi begini, saya menanggapi usulan Gus Logika bahwa saya mengusulkan kalau memang Syekhul Akbar ya, Gurunda Zuma itu dan Gus Logika berkenan, bagaimana kalau misalnya tersenyum bersama itu diadakan di salah satu komal dari Bang Kismet Channel, yaitu Bang Kismet Channel atau Evolusi Kismet Channel atau Bahasa Kolbu. Itu saya kira sangat netral dan berpedoman kepada 5 ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah sebagai dasar, di sampingnya adalah ukhuwah watoniyah karena melibatkan teman dari beda agama, juga di samping itu melibatkan ukhuwah basyariah dan ukhuwah insaniyah bersamaan dengan ukhuwah imaniyah. Itu yang akan bisa dilakukan di 3 komal itu. Itu usulan saya, Gus. Monggo yang lain. Baik, saya sambung lagi yang tadi ya, karena tadi saya mau konfirmasi dari Dinda Logika. Izin para guru-guruku semuanya, izin ya kalau boleh, mudah-mudahan walaupun orang Malaysia bahasa saya ditangkap ya. Jadi gini. Iya ditangkap. Sangat bagus itu. Ada satu pendalaman sebenarnya yang saya mau bilang ya terkait dengan kok ini semuanya berunsur dengan keterian gitu ya. Jadi alhamdulillah inilah kebenaran Islam. Dari masalah apapun terkait dengan apa yang berbentuk teri maka itu akan diesakan atau disatukan. Nah di sini Bang Dinda Logika ya. Sekarang gini. Tujuan saya bertanya apakah ada sedikit kemaafan di hati begini, karena sedangkan Nabi ampunkan umat, bahkan Allah itu pengampun dan penyayang gitu kan. Sekarang untuk kita menyatukan ini, keikhlasan hati dulu, keringanan hati. Memang susah Bang Logika, Dinda Logika ya, memang susah kalau hati terlanjur sakit untuk langsung lulu gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah saya percaya antum sebagai seorang debater, Anda tahu bahwa tahap mengawal diri ini, apalagi kalau berhadapan dengan masa-masa darurat, ketika kita mimpit dengan suatu suasana yang memang tidak boleh dikawal, maka Anda seorang debater, Anda pasti tahu mengawal diri kita ini bagaimana. Contoh berhadapan dengan orang-orang yang ngeyel atau ngotot, bagaimana kita mengawal diri supaya jangan terlepas cakap. Nah sekarang kalau ingin mau menyatukan ini, saya pendapat sama Gus Romli akan membuat satu room yang terkhusus untuk Anda sama Gurunda Zuma saja. Boleh saya naik kalau diperbolehkan, boleh juga saya menyimak saja, tidak apa-apa. Namun saya tetap dengan kalimat saya atau ucapan saya tidak mau kalau gitu loh. Karena kita ini kan nanti jadi panutan sama netizen. Suatu hari nanti kalau kita sudah tiada, harapan kita adalah netizen yang dibawa. Jadi kalau kita mengusulkan sama mereka yang kita sementara kita masih hidup, bahwa kita sudah berantakan, bagaimana dengan mereka yang menerima ilmu? Jadi walaupun mungkin setakat itu, saya cuma mau Bang Logika, Dinda Logika, hati itu kena kawal, ya kawal hati. Mudah-mudahan di hati masih ada keringanan, kemaafan, dan mudah-mudahan hal ini dipercepat dengan segera mungkin ya, segera mungkin. Gus Romli sama teman-teman, saya mau segera mungkin, karena apa, kalau lama-lama hal ini nanti menyebar lagi virusnya, nanti sudah kecil jadi besar lagi, seperti yang Bang Mungkul bilang tadi, diaduk-aduk gitu loh ya kan. Jadi langsung konfirmasi supaya mudah-mudahan ada kemaafan ini, apalagi ini kita tidak lama lagi insya Allah akan mengadakan atau menyambut Hari Raya Idul Fitri gitu kan Bang Logika, Dinda Logika.
Tapi ini saya salut juga sama orang nih, kadang-kadang Alida itu ngomong senyum-senyum gitu, tapi tidak tahu apa di sebalik senyumannya itu menangis kek ataupun sengaja dia mau kawal kumisnya atau bagaimana. Tapi Bang Logika, Dinda Logika tolong kalau ada lagi hati di perasaan di jiwa kita, di kalbu kita, ingat Dinda Logika, kita dimanapun kiblat kita tetap amar ma'ruf nahi munkar itu yang kita tegakkan. Itu yang nomor satu utama. Jadi kalau ini dirosakkan oleh orang-orang yang awam yang tidak tahu apa-apa tentang ajaran apa yang amanat yang kita pikul dan mereka berusaha untuk merusakkan, maka kita akan luruskan dari segi apapun, termasuk trinitas yang diungkapkan sama Gus Romli tadi. Jadi kita mau konfirmasi di sini. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita doakan semoga perjalanan Dinda Logika sama Gurunda Zuma ini untuk saling bertawadu, saling bermaafan akan segera berlaku. Gitu aja Dinda Logika dari saya ya. Jangan ada menyimpan Bang Logika, boleh menyimpan hati sama perempuan tapi jangan menyimpan hati sama laki-laki. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Bang Logika. Ya silakan menambahin. Kan kalau udah tenang. Saran nih ya, saran dari Thomas ini ya. Ini di apa? Mungkin di hari hanya ataupun di malam hanya. Mohonlah jenggot-jenggotnya, kumisnya dirapikan dulu, biar mantap, biar cerah gitu. Jangan salah kau menilaiku gitu ya. Justru ini yang buat mereka pembenci Islam itu ketar-ketir Bang. Kalau aku udah ganteng, udah manis nanti ini. Sekarang Islam nih. Jangan salah menilaiku Bang. Oke, Ustadz Unggul, dilanjut Ustadz. Standby. Pokoknya kalau dari saya Abangku ya, apapun itu ya, kalau saya ini selalu menerima niat baik dan niat buruk itu saya terima gitu loh. Pokoknya lakukanlah apapun itu. Saya kalau diundang kemana yuk gitu loh, contohnya yuk di room sini dan udah gitu. Tetapi ingat ya, jangan framing lagi untuk kalian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Masya Allah. Oh iya, bagus. Ini begini Bang, Bagus, saya Bos. dari tadi menyimak, saya 2 jam sini di room ini. Saya nyimak permasalahannya. Dan semalam juga saya hadir sebenarnya waktu Bang Logika dihukumi di rumahnya Bang Suma. Saya hadir kok, saya saksi kok. Nggak ada yang putus. Cuma hanya satu penekanannya yang saya tidak terima oleh beliau Bang Suma itu, ketika menginstruksikan hapus Bang Logika ini. Ampol itu aja saya tidak bisa terima loh. Kok Bang, kalau boleh Bang, jangan lagi diungkit yang begitu ya. Jadi sekarang kita bertujuan di sini hanya mau mereka ini supaya Ini sudah akan sama-sama Bang Not kepada tabayun yang siap langsung ya. Iya, Bang Not jangan. gini ya, saya tengah izin Gus. Siap. Jadi gini. Siap. Jadi gini ya. Bang Juma, memang kita akui Gurunda. Ya, Gurunda Juma kita ya. Apakah beliau manusia super atau manusia biasa? Hakikatnya itulah yang namanya manusia, tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan. Jangan dengan satu kesilapan ya kan sejuta yang baik-baik yang sudah dilakukan itu hilang semua. Ini mohon maaf ya. Itu hanya terlepas cakap mungkin gitu. Oke ya. Sebagai sakit hati. Jadi tujuan kita di sini Bang Not hanya mau mereka ini kalau boleh-boleh, karena kita ini kan sama-sama, apalagi kita sama-sama Islam. Bukan saja sama-sama Islam ya, kita sama-sama di mana-mana Kumal Congor bertemu. Jadi kita ini jadi panutan netizen loh. Jadi saya sebagai orang Malaysia, debater satu-satunya Malaysia pun agak sedih gitu. Kenapa yang saya anggap guru-guru, yang dulunya sampai saya naik di room-room mereka untuk belajar, sampai saya sendiri menjadi debater tunggal Malaysia kok jadi berantakan gitu. Jadi saya tidak mau yang itu. Jadi sebab itulah saya konfirmasi sama Bang Logika. Jangan senyum Logika. Aku tidak tahu hatimu apa isinya. Jadi yang saya mau hanyalah segera bermaafan gitu, bermaafan. Janganlah, lupakanlah yang semua itu. Kita ini memang biasa sebagai manusia. Sedangkan Nabi, Bung, boleh salah, apalagi kita. Ya kan? Jadi kalau sakit hati itu kita pendam, itu bakal akan melarat. Kuman-kuman yang kecil boleh jadi besar, boleh jadi kelihatan gitu. Jadi kalau boleh segera bermaafan supaya kita tetap nanti jalan kembali lagi seperti biasa, masing-masing menegakkan syiar Islam, menegakkan nahi mungkar.
untuk kembali mengajak mereka, ayo merenung bareng-bareng ajaran yang benar ini. Ini sebenarnya tujuan kita, bukan untuk berantakan, bukan untuk saling merendahkan, bukan. Kita tetap satu kalimat. Ini tujuan kita sebenarnya, Mbak Dinda Logika. Jadi kalau boleh yang disarankan sama Gus Romli tadi, saya tidak mewakili siapapun. Yang saya tahu Indonesia itu semua guru saya. Saya tidak mewakili siapa. Silakanlah kamu bilang Al-Hidayah itu orang Malaysia, jangan kau percaya itu Al-Hidayah itu Islam odong-odong, Al-Hidayah tidak ilmu, silakan. Yang penting yang saya mau, saya tidak mau mendengar guru-guru saya berantakan. Itu aja. Jadi saya mau segera hal ini supaya kita menjadi tuntunan sama netizen. Oh, guru-guru kita sudah bermaafan, alhamdulillah. Pasti mereka gembira. Ini perwakilan dari netizen. Mungkin saya langsung mewakili mereka untuk mudah-mudahan segera bermaafan Bang Logika sama Guru Nazuma. Kalau ada terlepas cakap itu biasa Bang, kalau marah. Siapa yang tidak terkeluar itu? Syaitan, anjing, babi semua itu. Siapa yang tidak terkeluar itu kalau marah? Tapi coba kalau sudah sembuh marahnya. Begitu juga sama istri. Giliran kita sudah pergi kau. Tetapi setelah malam kok dingin ya, nggak ada istri ternyata ini susah ya. Tambah mesra itu. Jadi malah tambah keras gitu loh, tambah ganas. Kalau sudah di pura-pura gitu. Jadi gitu ya, Dinda Logika. Saya tetap menganggap Anda sebagai adik saya. Jadi tolonglah jangan hati kita terlampau dikeraskan. Minta sama Allah, istighfar. Yang intinya punya tujuannya hanyalah untuk supaya kita saling bermaafan, untuk jadi panutan kepada netizen yang mau mencari ilmu. Begitu. Izin Bang, sedikit Abangku ya. Tahu nggak kenapa seperti ini Bang? Cuman satu aja. Karena saya bukan butuh nasihat, saya butuh solusi. Ya. Nah, kalian akan melihat keras saya. Kalau kalian nasihati saya nggak bisa dinasihati. Mohon maaf gitu loh. Tuh. Tapi kalau solusi yang kalian berikan, ayo. Mau solusi seperti apa? Mau solusi yang sudah ada solusi. Sudah tapi ada solusi saya tadi. Saya butuh nasihat, saya butuh solusi itu. Iya. Paham ya Bang? Makanya saya tolak itu. Makin banyak orang saya tolak. Saya bukan solusi dari saya. Usulan solusi damai. Solusinya damai. Iya, damai betul. Lain damai aja solusinya. Antara Kehul Akbar. Ini masalah ini Bang, dari 2 hari yang lalu saya sudah mediasi. Udah semua ini. Udah mediasi. Karena setiap kali sudah mediasi, naik lagi satu orang nasihatin. Naik nasihatin. Closing statement Kan tadi damai, ada enggak 3. Diam aja dulu, ini nanti juga ada waktu. Nawarin solusi 3, ya. Itu lagi Yang diulang. terakhir kita ambil, diamkan saja. Logika butuh kita untuk verifikasi, terus klarifikasi. Dia butuh tempat curhatan hati. Bohong dia ketika dia bilang saya nggak butuh siapa-siapa. Pagi siang malam dia butuh kawan kok. Dia ada perjuangannya yang tidak dihargai. Dia ada kata-kata pembelaannya terhadap Islam yang tidak kita hargai. Itu yang dia hilang. Dia siap kok bertarung nyawa, bersabung nyawa, apapun demi Islam. Nah di situ yang dia, kalaupun kalian nggak bisa menghargai saya, jangan hakimi saya. Makanya serba salah. Di satu sisi kawan-kawan di tempat lain sedang berjuang juga sama. Jangan ada orang menghina dan menghujat Islam. Tapi karena kasusnya sama, kan jadi si malakama, diam-diam di belakang. Nanti dia bilang, alah gaya kau banyak bacot, buktinya lihat tuh Logika, kau diam saja, mentang-mentang saudara seimanmu sendiri. Nah makanya yang benar adalah udah ini urusan Bang Logika, sama siapa tunjuk orangnya di sana. Ya saya makanya dari tadi nggak berani nyebut nama supaya jangan menimbulkan provokatif. Misalnya lah ya sebut namanya di sana Doniton, ayo Doniton sini lo ngomong sama gue, namanya Unggul. Nah gitu. Jadi masing-masing pihak tidak merasa saling eksklusif, nggak ada manfaat. Mau diadu di ring tinju, maksudnya dalam pertemuan 2 orang nanti, terus kita nonton, nanti akhirnya masing-masing kepleset, aduh udah nggak usah, udah nenep, pulangkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya makanya yang paling penting itu, selamatkan, kau tuh antum tuh aset
bagi umat Islam. Nggak ada orang seberani antum ketika melawan Syiah, ketika melawan penghujat-penghujat. Aset antum itu satu hilang, jangan dikira kita nggak punya kerugian. Siapapun pejuang-pejuang Islam yang hilang, kita merasa kerugian. Jadi diamkan saja, nenep dulu, bahasa Jawanya tuh nenep. Kopi turun sendiri, udah hangat baru kita minum. Kalau sekarang udah masih panas diminum, bibir jontor, diaduk-aduk lagi, aduk-aduk. Udah teman-teman, diamkan saja. Cobalah kita beralih ke hal yang lain. Jadi satu pihak jangan merasa tidak pernah dipandang, pihak lain jangan menjadi polisi dunia. Sifat eksklusif juga nggak bagus ya. Oke, lanjut, standby. Tapi itu Bang Unggul punya yang standby itu loh, saya mau belajar. Lama saya cari kalimat tuh yang standby itu. Jadi memang kalau dalam istilah main bola radio ya, orari itu zaman-zaman tahun 70-an lah. Al Hidayah masih jadi air. Jadi setelah ngomong standby. Profesornya kita tunggu, apakah Profesor Oreo Manis, apakah Profesor Provo Kompor Sumbu 16. Ya, standby. Lagi ngutut ini, soalnya udah buka puasa nih satu dulu. Jadi Bang Logika itu saya nonton sepak bola ya tadi malam ya, antara timnas Indonesia versus Vietnam gitu kan. Ini sama ini. Ini seperti permainan bola ya. Di mana di saat tidak diunggulkan malah diremehkan timnas Indonesia, malah menjadi bisa mengalahkan timnas Vietnam selama hampir 20 tahun baru menang kita kan melawan di kandangnya tim Vietnam gitu kan. Ini satu hal luar biasa. Jadi kalau bahasanya karakteristik Bang Logika ini tipikal penyerang gitu kan logikanya. Penyerang, jadi dia menyerang para penghujat, kemudian para Syiah gitu kan, oten-oten koplak, oten konyol. Jadi Bang Logika ini sebagai aset gitu kan. Kalau istilahnya itu di dalam sebuah permainan game sepak bola itu ada manajer, ada pelatih, ada striker, gelandang tengah, gelandang bertahan, sampai back tengah, back kanan, back kiri gitu kan. Nah Bang Logika ini sewaktu-waktu senjata kita untuk menyerang oten-oten penghujat. Artinya saya sederhana saudaraku, kalau kita berbicara tentang kerangka berpikir atau logika, tidak boleh falasi dalam sebuah argumentasi. Contoh, jangan menjadi polisi dunia, tetapi di sisi lain kontradiktif loh dengan pernyataan kita. Menyebut-nyebut nama golongan tertentu dan sebagainya, itu artinya bunuh diri dalam argumentasi. Kalau sekali mengatakan jangan polisi dunia, jangan diskriminatif. Oke, lanjut. Saya menganalogikan sepak bola aja tadi kan, yang biar kita ini kan santuy gitu kan. Ya, saya kenal lah Bang Logika. Bang Logika teman juga sama saya kan. Kenapa Bang Dinda ya? Semuanya Bang Logika, Dinda semuanya, aku mau izin pamit dulu ya. Karena kasih kesempatan yang lain mungkin yang mau naik. Kebetulan saya sudah mau sampai rumah, mau bersiapan buka dulu. Saya izin pamit ya semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Intinya tetap begitu ya Bang Dinda Logika ya dari saya. Mudah-mudahan segera dapat bermaafan lah kita ya. Mudah-mudahan gitu. Terima kasih para netizen, Ikon Villa, tanpa Anda siapalah kami yang di atas. Andalah penyokong-penyokong kami untuk kemudian memperkuat suatu Komal supaya tidak rongkat dan tetap kebenaran keterangan Islam itu tetap berjalan. Begitu mungkin dari saya, Bang Nuril, semuanya Bang Unggul. Mohon maaf kalau salah kata Bang Unggul, tetap standby Bang Unggul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Unggul Bang Logika. Artinya antum adalah aset kita gitu, aset Islam. Nah, kalau tempat antum kan kita saling menggojek gitu, komplek gitu kan. Artinya lanjutkan, angkat, disemkan. Bicara sebentar. Orang yang konsisten tentang logika dengan kerangka berpikir, dia harusnya netral dalam berpikir, tidak diskriminatif, cara menjustis pernyataan-pernyataan itu, jangan ada falasi. Banyak beristighfar di Ramadan itu aja sangat logika. Artinya aneh kita dukung antum sebagai salah satu aset pejuang Islam. Lanjutkan. Satu
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ki-Aki, guru-guruku semua, apakah sudah buka puasa daerah masing-masing? Belum Bang. Belum Bang ya? Belum Bang, belum. Di sini belum. Ya udahlah, kita Bang Logika kembali ke semula saja kita. Gimana Abang ya diskusi cara Abang tuh gimana ya begitu ya. Dan lainnya lah gitu. Kok jadi saya yang digedein? Ustaz Tunggul aja yang gedein. Mana Ustaz Tunggul tadi? Dia turun. Ustaz Tunggul buka puasa itu. Bang Takjil aja, Bang Takjil digedein, Bang Takjil. Jangan. saya masih PAUD dalam Islam ini, nggak cocok benar. Emang kalau on cam itu pakai nggak cocok atau cocok? Nah ya, kalau bang sembah manusia kan agak nampak gagah, badannya tegap gitu kan. Auranya aura fighter, auranya aura fighter loh, benar mirip Mike Tyson. Saya mantan fighter saya. Mantan fighter ya. Saya Goldfred. Mungkin abang tahu Goldfred yang sekarang jadi pemain film. Ya, karena kita dari Flores itu kan kebanyakan petinju kan. Iya, cocok Bang. Memang hidung abang tuh memang hidung fighter loh Bang, nggak berbatang. Kalau berbatang ditunjuk bengkok, bener. Bener iya, hidung abangnya hidung fighter. Sosok ini sampai udah itu. Pecah semua ini Bang. Mata udah pecah semua, udah. Iya, salahnya hidung saya ini berbatang, makanya takut saya ditinju orang. Kalau Bang Takjil ini ya, ini mirip sama itu Bang Ali Dayat kalau saya lihat. Oh iya benar, mirip kayak Bang Ali Dayat ya. Iya mirip. Tapi kita coba ngomongin bola Bang. Kita nonton Vietnam sama Indonesia. Saya itu orangnya jarang suka nonton bola. Begitu nonton bola yang pertama di GBK menang Indonesia. Begitu nonton lagi yang katanya 20 tahun nggak pernah menang di kandang Vietnam, kita lihat itu, aduh bangga saya Bang, kayak terharu gitu ya. Kita itu kayak ngeliat, ya Allah ini bener-bener ya selama berpuluhan tahun nggak pernah menang. Pas begitu dikabarkan bahwa timnas Indonesia menang 3 gol di kandang Vietnam, waduh ya Allah bahagianya bener-bener. Mungkin teman-teman yang lain, assalamualaikum Bang Alek ya, tapi memang kalau saya itu basically-nya memang nggak begitu suka, tapi pas begitu kemarin main pertama kali itu jadi suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah ini Bang Alek ini pun fighter juga nih, Bang Sembah Manusia nih. Ini jago ini fighter dia nih. Bang Alek, abangku, halo abangku. Ya Bang Regar. Ya, juga sabar ya Bang. Konten yang fighter nih aja, bisa tempur. Bang Logika sabar ya Bang ya. Mungkin abang masih dapat. Dulu itu Bang Takjil. Ya. Dulu itu kalau di room saya ini sama Bang Logika itu panteng di satu room sampai Oten itu naik turun. Ya Bang Logika ya. Iya pantengin satu room, nggak kemana-mana tuh. Iya. Sama Bang Anas. Kalau saya pasangan saya tuh Dato sama Anggur Asam pas itu Bang. Kalau udah itu. Satu lagi nih sama Bang Alek ini paling seneng saya nih. Dia sukanya nih rumah Oten nih sama seperti saya nih. Nggak mau terkenal dia. Tapi emang begitu kali. Emang kalau debat gitu ya harus ada pasangan. Wah pasangannya ini tahu ini. Benar, kalau dia ngasih ayat ini saya kasih ayat ini gitu. Iya duet benar. Seru dia. Kalau dulu itu kan Logika ini orangnya wow. Ntar kalau Oten lagi ngomong dia lagi buka ayat saya masuk wow. jadi gini ya Abang Manusia ya. Seperti kisru seperti ini sebenarnya saya nggak membela ke pihak manapun ya, nggak bela ke sana, nggak bela kemari. Itu sekarang kembali ke kesadaran diri sendiri saja. Kalau contoh lah kayak Bang Logika nih ya, sentimennya kita ingin menangkap Bang Logika. Lah masa saksinya Kristen, pelapornya api, ada yang tadi komentar di bawah seperti itu. Memang ada benar juga dikatakannya itu benar.
kan nggak logika. Sedangkan jujur ya, kita melihat ya kayak kiamat itu gimana kok nggak ditangkap. Nah itu masa orang Islam yang mau ditangkap gitu. Iya, Bang Logika kan debatnya kan di rumah Kristen itu, bener nggak Bang Logika? Kan Bang? Nah masa di sini kalau nggak salah di sini ya? Enggak, di rumah Kristen itu dia. Nggak mungkin Bang Logika dipenjarakan, nggak mungkin. Enggak, itu nggak bisa. Aku semalam aja Bang Logika, tenang. Aku semalam lucu di rumpak bom-bom ya kan. Kami bersama Bang Logika, tenang. Enggak, bentar Bang. Enggak, aku semalam kan ke rumah bom-bom. Tengok Yuni bersaksi katanya bahwa saya Yesus Tuhan. Oh. Saya nonton juga itu, Bang Alex. Saya nonton juga itu. Dia bersaksi, dia mimpi Yesus katanya. Akan geli aku dong ya. Itu pas ditanya sama Bom gini, Yuni, berarti kamu pas didatangin tangan kamu bagaimana? Begini enggak? Iya Bom, tangan saya itu begini. Iya. Parah sih, parah kali si Yuni itu, parah kali betul, sumpah. Kacau. Tanya Yuni jadi udah jadi oten dia Bang. Oten dia. Udah jadi oten. Belum. Belum. Rayakan Yuni kalau jadi gitu biar kita. Gitu kan. Tapi gini Bang Alek, gini Bang Alek ya. Saya kan sering debat itu ya sama orang BAB sama si mereka itulah rombongan itu ya. Itu saya kan sampai dimasuk-masukin grup mereka Bang, dipaksa saya masuk grup mereka itu. Setelah saya kaji, iya, setelah saya kaji, itu orang tuh ideologinya perdukunan, dukun itu. Benar, nggak bohong saya. Rekamannya masih ada loh sama saya. Serius Bang Takil. Rekamannya ini masih ada sama saya, rekamannya. Nah, kalau mau tahu, itu orangnya kajian perdukunan. Makanya PPJ itu kalau ketemu saya udah komentar bawah itu langsung dibisukan itu, diblokir saya tuh. Bener. Takutan ya. Saya kan dimasukkan dalam grup dia, komentar saya, ternyata kalau ini perdukunan. Dukun entah apa-apalah saya sebut-sebut dukun begini, dukun ini. Kalian bilang pula Adam turun di Nusantara, itu melihat dari penerawan kalian harus mandi kembang. Ini kan dukun, bener nggak Bang? Nah, mandi kembang dulu biar kita terang menerawangnya. Dukun itu sih. Ya maka itu harus puasa begini. Udah ideologi kalian perdukunan, saya bilang rekamannya masih ada itu. Iya. Makanya saya jumpa kan PPJ, mereka jumpa PPJ, diam kau dukun, saya bilang gitu aja itu, diam dia tuh, nggak mau ngomong itu. Iya. Makanya AB sama itu. Mereka itu kalau ngomongin Yesus itu hadir dalam mimpi benar-benar nyata. Ya Yuni itu ya begitu. Iya, pakai setan dia nengoknya. Benar. Dukun kan? Iya. Mandi kembang tengah malam dia. Panggil dulu setan jin iprit, entah jin dari mana dulu terawang. Ya benar. Iya, setan jin iprit panggil dulu semuanya. Aduh. Susah juga ya. Maksudnya ajaran kayak gitu tuh ideologi dukun itu susah Bang. Ya susah untuk keluar dari otaknya. Ya karena iblis ini pun menyatu sama dia Bang. Yang anti agama ini adalah perdukunan. Iya. Iya. Karena ngapa Islam ini mengklaim perdukunan ini adalah syirik, memang syirik. Iya sih. Makanya kenapa beda Bang, jangan kita sebut dukun semua lah ya. Dukun beranak pun itu berjasa. Namun dukun beranak dukun beranak berjasa, betul. Dukun patah tulang ini bukan. Di kampung saya Bang. Di kampung saya Bang Tajir, di kampung saya di Flores itu masih pakai dukun beranak Bang. Iya sebenarnya kita pun menyebutnya jangan dukun sebenarnya kan Bang. Kalau kita bilang itu orang bidan atau apa segala macam. Bidan ya. Udah tradisinya bidan namanya dukun itu jadi jelek ya Bang ya. Profesi dukun beranak, tukang lahirin anak. Kita lahir dari dukun semua ini kayaknya. Bener. Itu logika juga sama, itu lahir dari dukun kayaknya dulu. Iya, belum tanda-tanda bidan ya logika ya. Bukannya dilepehin. Saya sekarang itu butuh dukun. Dukun apa? Dukun. Bang, tanya Bang Alek nih Bang ya. Sekarang saya Bang gara-gara emosi melihat Sopiatul itu, kalau tanya Bang Alek, itu tiba-tiba saya masuk ke room Kristen nggak pakai basa-basi. Langsung saya, wih langsung Sopiatul.
Iya, langsung aja mana Sofiatul. Langsung maki-maki itu saya tuh. Baru lewat di PT gua. Loh kayak ini kata gua diinjek-injek. Mau gua injek palanya. Gimana ya Bang ya? Iya. Ya kalau saya ini udahlah kalau saya bilang. Kita bangkitkan lagi ya masalah Bang Logika sama Bang apa ini ya. Lainnya lah. Kita sekarang kembali ke tema kita aja. Pembahasan lain jangan kita bahas ini karena kalau bisa ini udah kita ini umat Islam. Jangan pula kita yang mengatakan umat Islam ini begini. Jangan udah hapus semua udah. Contohnya pembahasannya gini Bang, kenapa orang murtad selalu mengakui melihat Yesus gitu aja. Itu siapa Yuni Bang. Bang Tajil tadi kan minta kepada tema. Iya. Sekarang baca temanya Bang. Ya itu yang kita bahas. Enggak, gua cuma ada pertanyaan aja nih. Apa bedanya Bang Logika sama Yuni? Gitu aja. Aku nggak berani ngomong. Kalau Bang Logika itu gondrong rambutnya. Itu udah masuk ini dia. Ya kan? Kalau Bang Logika itu udah gondrong rambutnya, udah kena mimpi. Janggutnya. Kalau Yuni itu gondrong giginya. Mana? Naik kau Yuni. Greget. Pengen gue jambak itu giginya. Nanti Bangke, nanti cinta mati nih ya sama Bangke. Ya. Gimana? Kok gua pula? Nanti cinta mati dia. Gimana nasibnya PPJ? Oh iya. Tapi lucu benar kata Bro Alex tadi. Benar kata Bro Alex tadi. Saya lagi di bawah itu Bro Alex. Saya lagi di bawah juga. Dia cerita tentang dia ketemu Yesus dalam mimpi. Ditanya sama Bom. Yun, tangan lu begini nggak? Iya Bom, tangan gua begini. Nah, tapi lu tahu itu Tuhan atau bukan? Nggak tahu Bom. Karena saya belum tahu, belum kenal. Aduh. Yuni. Inilah Bang, geli kalau dengarkan semalam dia itu. Geli ya. Kacau itu Yuni itu. Udah gitu gini, dia ngomong kayak gitu sambil pakai mukena gitu kan. Tadi pagi kalau nggak salah, habis sholat subuh ya kalau nggak salah ya. Tadi pagi, tadi malam Bang. Tadi pagi. Entah bohong dia nggak tahu lah kita. Yang pasti dia bersaksi lah. Dia bersaksi. Tapi apapun kesaksiannya nggak masalah. Kan ada ayatnya kan di mereka gitu ya. Mesias itu datang di setiap manusia kan. Mesias palsu. Jadi kalau dia datangin Yesus dalam mimpi berarti palsu itu. Kalau Mesias palsu ini Bang jadi makanan gua Bang Alek. Iya betul. Aku nanti ya sebelum Lebaran abang WA saya Sherlock, saya mau ke rumah abang bener. Sediakan lontong sayur sama saya nanti Lebaran ya. Aman. Silaturahmi saya sama abang ini. Iyalah mantap tuh Bang. Yuni juga nggak ngerti aku agama apa sih. Di sebenarnya Yuni itu agamanya Islam sebenarnya Islam. Dia belajar ngaji kok dia. Iya, itu dukun tobat itu Yuni, itu dukun perempuan juga itu. Kalau dia dukun pertobatan. Iya, lagi mau tobat dia, cuma nggak nemu jalan karena dia nggak melepaskan perdukunannya itu Yuni itu. Makanya masih tertutup. Mau dia baca Al-Quran seperti apapun masih tertutup. Kalau tidak meninggalkan perdukunannya, makanya masih menghadapnya itu sama yang terkutuk itu. Nah itu, ya kan Bang, benar nggak Bang? Sedangkan Islam selalu berdoa, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah itu, yang dikatakan setan ini apa? Manusia dan jin. Itu namanya setan itu. Sebenarnya setan itu adalah sifat orang yang jauh dari kebenaran. Nah, orang yang jauh dari kebenaran apa? Itulah yang terkutuk. Nah, itu seperti Yuni, BAB itu udah katakan aja setan yang terkutuk itu kita dijauhi aja biar nggak disesatkan itu intinya. Sampai manjat-manjat seng BAB tuh Bang, manjat-manjat seng berdebat sama saya ingin membuktikan
mengatakan surah Al-Baqarah 186 mengatakan matahari itu belum terbenam kita buka puasa. Sedangkan di ayat itu mengatakan kita sempurnakan puasa sampai malam. Sedangkan ayatnya mengatakan makan dan minumlah kamu di saat pertemuan benang hitam dan benang putih. Itu artinya pertemuan siang dan malam. Di tengah-tengah titik itu benar nggak? Sempurnakanlah sampai malam. Arti sempurnakannya ya tarawih berzikir tengah malam itu. Itu yang maksud disempurnakan. Tahan dia manjat seng bang. BAB. Kalau saya ini lagi berlindung ini, akun saya lagi berlindung. Sebab udah baru 2 hari ini, baru aman. Iya. Gara-gara ini baru bebas Bang Kay. Baru bebas baru 2 hari. Nah, sebab waktu diskusi kan pertanyaan saya sedikit Bang. Ya kan, sebelum misalnya teman tetangga sebelah ini mau ngebahas tentang Al-Quran, saya tanya dulu, yang disebut domba di dalam Alkitab itu yang dikatakan Yesus itu siapa? Oh, umat Kristen seperti saya ini, kata dia. Ya, saya kunci nih omongan dia. Ya kan? Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Lanjut Bang, ada yang mau ditanyakan? Udah panjang lebar dia nanyain Al-Quran itu dari surat Yasin ayat 14, katanya Paulus disebut di situ. Ketika isinya dia bilang, tolong jelaskan, kata dia, kenapa bla 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 bla, kata dia. Saya diem semua, kebenaran di Komal itu diem semua. Terus dia bilang, lu punya ilmu enggak lu bangkai, kata dia, coba jelaskan. Langsung saya jawab, maaf Bang, saya manusia, nggak pantas saya ngomong sama binatang sebab kau domba, kan gitu. Langsung dibilang penghujat, gue nggak taunya Bangkai akun ada ditangguhkan. Ya Bangkai, abang tahu nggak arti Yesus itu apa Bang? Nggak tahu Bang, saya Bang, apa itu Yesus? Yesus itu adalah dari bahasa Ibrani, di mana orang Israel dulu menyebut itu Yesu. Yesu itu artinya Yesu artinya itu terkutuk. Bukannya dari bahasa Yunani Bang? Ya, bahasa Yunaninya jadi Lesus. Itu kalau dari bahasa Ibraninya, orang Ibrani itu menyebutnya itu kan ejekan itu awal mulanya. Yesu itu artinya terkutuk rupanya. Saya melihat dari dari kontennya Rabi Yahudi. Karena zaman dulu di Antioquia itu mereka tuh menyebut itu pengikut terkutuk, artinya pengikut Yesus itu artinya pengikut yang terkutuk. Bener. Coba kita sampai sekarang perhatikanlah video di mana orang-orang Israel itu menyatakan Yesus itu artinya terkutuk. Jadi dibahasakan di analogikan dari Yunani bahwasanya itu artinya Yesua, papi itu nggak ada. Itu hanya perumpamaan mereka itu aja. Kalau aslinya itu Yesu itu dari bahasa Israel artinya terkutuk. Itu. Jadi dalam bahasa Yunani itu dikatakan Leso atau Yesus menjadi Yesus. Itu bahasa Indonesia kalau dari Yesus itu. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus. Yesus. Bang Takjil, Bang G, kemarin itu saya diskusi sama Erben. Oh, naik. Nah, saya nanya, kan dia tanya, sembah manusia, kayaknya menghujat banget nih namanya. Saya bilang, enggak Bang, enggak menghujat. Mau ngapain kamu kesini? Saya bilang, ya mau sini mau diskusi, masa gua mau nyembah kamu? Saya nanya, Ben, saya mau nanya dong Ben. Kalau di dalam, iya nak, bentar. Nah, kalau di dalam konsep kekristenan, Yesus itu turun berapa kali? Dia bilang 2 kali. Saya bilang, ini serius nih Ber, yang jujur dulu jawabnya nih. Ya iyalah, dijelasin lah sama dia pakai menggambar-gambar gitu. Saya bilang, sekarang saya mau tanya, kalau 2 kali, berarti pertama udah terus naik ke surga. Pertanyaannya, Paulus itu ketemu siapa di bumi? Yang dia bilang dia bertemu dengan Yesus. Dia ketemu siapa itu? Dia bilang ketemu Yesus. Nah, Yesus di mana? Yesus turun atau gimana? Dia bilang dari langit ada suaranya. Saya bilang siapa yang tahu? Sedangkan pada waktu itu Paulus itu dalam keadaan buta. Gimana caranya? Siapa yang bersaksi bahwa dia itu dari langit? Saya bilang berarti kan dia udah turun ini ketemu Paulus gitu. Ketemu bom katanya. Ketemu bom. Kalau saya main tembak aja terus Bang. Sebab kalau misalnya izin buka ya Bang ya. Oke lanjut. Izin buka, udah ajan. Sebab katanya kalau misalnya Muslim menyembah Yesus, ya kan, itu bohong itu, benar. Iya benar Bang. Bohongnya apa? Yang namanya Yesus, ya, yang namanya Bang Logika, yang namanya Bang Pelangi itu ada nyawa, ada jasadnya Bang. Ya. Begitu juga katanya Yesus, ada nyawa, ada jasad. Tapi kalau jasadnya, nyawanya udah terlepas dari jasadnya, disebut apa Bang? Yang dikatakan mayat
itu isinya dalam jangka 2-3 hari, Bang. Mayat. Kalau tapi kalau udah wapak itu, Bang, disebut apa, Bang? Kan gitu. Benar. Bangke, Bang Logika. Iya. Bang Alek. Lanjut. Ya, Sama apa ini izin turun dulu ya, kami lagi buat persiapan buka puasa nih di masjid ya. Udah waktunya hampir buka nih. Iya, aku izin turun ya Bang, mau buka dulu. Oke, makasih banyak Bang Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Pelangi, selamat gabung Bang Pelangi. Assalamualaikum Ustaz semua. Wah, ini guru saya ini Bang Pelangi nih. Pendeta ini dia. Ya gini, ada sedikit Bangke sama ini, gini aja lah. Yang namanya kita iman masing-masing, cara perang juga untuk diskusinya kan masing-masing caranya. Benar abangku. Cara perang kita masing-masing. Apabila agama kita terhina, Tuhan kita dihina, Nabi kita dihina, ya kita siap membela gitu. Jadi caranya berbeda, tujuannya sama. Ada yang keras, ada yang lembut. Kalau yang keras dengan cerdas nggak apa-apa gitu. Saya setuju dengan Ustadz Bang Logika ini. Sangat setuju sayanya. Apabila orang menghina agama kita, lawan terus gitu. Betul. Setuju. Apabila Tuhan kita dihina, lawan terus gitu. Nah, kalau ada di hadapan kita, ya tebas langsung. Betul yang dikatakan tadi, tebas langsung gitu. Sebab begini Bang, yang saya dapat ya dari yang saya dapat, kalau misalnya kita tahu ya kan, tapi kita diam saja, itu cuma ada 2 pilihan, ganti baju atau ganti kelamin. Itu aja, 2 pilihan itu aja. Oke Bang, ada sedikit nih. Udah berapa tahun Kiamat sama Supiatul, orang muslim bilang kita cari ke lubang semut, kita gali ke lubang semut, sampai sekarang mana ada? Nggak ada ketangkep, nggak ada Bang, nggak ada. Ceritanya saja. Nah, ini sekarang saya bukakan. Jangan salahkan Ustadz Logika, itu yang lain berbagi koin, bagi sama rata, ternyata tidak rata bagi duitnya, ribut, betul? Betul. Jadi masalah, nggak kebagian, nggak merata baginya, jadi ribut. Nih semua orang tahu di komal-komal di TikTok semua sudah tahu kok. Udah gini aja kita tutup tema itu Pak. Gini aja intinya. Jangan disalahkan logikanya, logikanya jangan disalahkan. Bang. Mereka kan ini. Bang. Izin dulu Bang, izin Bang. Nah, kalau kita cara perangnya diskusinya tidak sama, ya kita terima aja. Caranya berbeda. Ada yang lembut, ada yang keras kan gitu. Dia mempertahankan agamanya karena dihina. Kan seperti itu Ustaz. Betul nggak Bang Ge? Ya gini Abang, ini kan udah mau berbuka nih Bang Logika nih. Sebaiknya kita tutup dulu tema itu Bang Dah. Itu aja. Yang pasti ya kita sesama muslim ya, yang pasti kita sesama muslim jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba-domba tersesat. Kita manusia ya. Iya, benar. Oke, lanjut. Intinya saya mengutuk saja sih, mengutuk mereka yang sudah gimana ya, menghujat itu ya. Itu saya mengutuk saja. Tapi saya tidak bisa mengadili atau menghakimi seseorang dengan apa yang belum tahu saya kebenarannya itu terjadi, itu aja. Karena kita nggak di posisi siapa mereka ini begitu kan. Intinya siapa yang Kristen itu menghujat Islam, ya saya kutuk dia begitu aja. Tapi kalau saya tidak bisa mengutuk Islam yang menghujat itu, karena mengapa? Yang bisa menghujat Islam yang menghina Kristen itu ya Kristen, bukan Islamnya. Nah itu aja sih menurut saya. Jadi saya nggak bisa mengadili orang Islam, karena yang bisa mengadili Islam menghujat Kristen ini ya Kristen, umat Kristen itu yang mengadili. Ya kalau Kristen itu nggak ingin mengadilinya ya sudah gitu aja. Nyatanya Bang Logika tuh ya gimana ya, udahlah nggak mau bahas, nanti panas lagi gitu Abang Dah ya, Bang Pelangi TikTok ya nggak enak nanti. Bang. Ini ada yang di bawah nih komen ini, yang si Ea ini, apa yang kalian perjuangkan selain Bang Suma? Bang Suma perjuangkan. Gini, kamu silakan naik di atas. Naik kamu di atas ya. Saya tanya dengan kamu, kalau agama kamu dihina, nabi kamu dihina, kamu marah nggak? Kamu silakan naik di sini, nggak apa-apa. Naik aja. Marah nggak? Udah, Bang Pelangi TikTok gini, nggak usah kita tanggapi. Poinnya adalah setiap kita yang mengaku umat Islam pasti punya perjuangan, dan tidak semua perjuangan itu harus dilihat gitu loh. Ada yang berjuang di balik layar, ada yang setuju gua. Jadi nggak harus terlihat gitu loh. Ini apa sih ya? Emang kalian harus selalu lihat bentuk perjuangan kita? Kan tidak.
Saya bersaksi Bang Pelangi TikTok ini adalah salah satu pejuang yang selalu support saya dengan cara dia. Dia mengakui saya tidak bisa ini Bang logika ini dan sebagainya. Saya cuma bisa bantu dengan ini doa dan lain-lain. Jangan lupa doa orang-orang beriman itu adalah senjata ya doa sesaudara kita ini adalah senjata orang-orang beriman. Jadi jangan salah, membantu dengan doa itu udah luar biasa. Karena dikatakan doa itu senjata orang-orang beriman. Itu udah bagian dari perjuangan gitu loh. Jadi, udah yang di bawah ini ya sebenarnya kita ini sama Muslim saling dukung, membentengi gitu loh dari orang-orang yang untuk memurtadkan orang-orang Muslim. Iya. Gitu. Intinya jangan suka banding-bandingkan lah. Iya, saling yang banding-bandingkan ini dengan ini nggak boleh. Yang di bawah ini ngebandingin apa begini, misalnya gua sama siapa? Gua sama Bang Pelangi, ya kan? Apa nggak ada ilmunya? Lah ilmu lu sampai mana? Kan gitu. Sampai lu ngebandingin gua sama Pelangi kan gitu. Iya. Boleh dites gitu. Jengkel gua dengernya kalau udah kompor-komporan ini. Jadi gini ya Pak Bangke ya. Sebenarnya yang provokator ini seperti yang tapping ini, kadang yang tapping ini oten nyamar jadi Islam, memperkeruh suasana, melaga, nanti sipolan ini, itu ciri-ciri oten, benar, sifat-sifat oten seperti itu, melaga dia, bagaimana supaya Islam ini terpecah lu dua, biar supaya ribut, makanya mereka ini buat tapping begini, menyudutkan begini, nggak ada itu umat Islam yang ingin memenjarakan umat Islam ini nggak ada. Nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Naik, kita lihat argumentasinya. Iya, kan nggak mungkin kan gini kan, kiamat ini jadi saksi sama CP, tersangkanya umat Islam, pelapornya ini umat Islam, kan nggak mungkin, lucu. Jadi stop semua sentimen atau yang tapping ini menyatakan begini, mengadu domba, saya klaim itu oten, itu aja udah siap. Ini Bang Nepo sudah jadi oten itu, saya gitu aja. Assalamualaikum. Saya barusan ke room sebelah, ke room kakak-kakak senior kita. Ya, ternyata memang teori kita, keinginan kita, harapan kita tidak sesuai dengan faktanya. Jujur saja, saya tadi udah berupaya untuk membuat masalah ini cepat selesai ya. Karena memang mau tidak mau ada simbiosis yang memang lebih menjadi prioritas dan itu sangat diwajarkan karena itu reaksi emosional sesama Muslim. Contohnya, saya akan terlihat berpihak kepada Bang Logika, diwajarkan atau tidak wajar karena itu reaksi emosional sesama orang yang beriman. Tetapi dalam hal ini juga saya berusaha untuk menjadi orang yang adil. Oke, tadi saya coba membuat suasana menjadi lebih kondusif. Cuman tadi saya masuk ke room sebelah dan itu menyebalkan sekali pernyataan senior kita. Dikatakan bahwa biar jerah dia, biar inilah dia, membusuklah dia, apalah dia, inilah dia. Nah, itu nggak benar. Dan ya, maka saya bilang sebenarnya jujur ya, ini coba saya sekali memberikan warn lah. Ya, saya memberikan warn kepada Api, bukan kepada Sensei. Saya kalau seandainya saya kirim beberapa kegiatan pada saat saya menjadi pengurus pusat, ya, dan saya dikeluarkan secara tidak hormat, secara tidak hormat, yang mana saya sudah memilih untuk mengikuti saran dari guru-guru untuk berdiam diri selama 6 bulan, ya, tidak memblow up itu secara brutal. Tetapi sepertinya saya juga ingin menitipkan pelajaran ya. Sepertinya ya, karena memang data itu saya simpan semua loh. Data itu saya simpan loh. Saya simpan betul. Sekarang saya tanya sama Bang Logika. Ini kita coba uji aja ya. Uji aja. Bang Logika mau datanya? Silakan. Kalau kita bukan. Menurut Bang Logika, ini hal yang perlu dilakukan atau tidak? Karena dalam hal ini juga ada keterlibatan begini, maksud saya pelajaran yang mau saya berikan juga ini gara-gara saya melihat bahwa ada kasus yang membuat saya jengkel dan itu berkaitan sama Bang Logika. Nah, akhirnya timbullah ide saya. Ini sepertinya harus saya kasih juga pelajaran
untuk para senior, mohon maaf ya. Sebenarnya salah satunya blokir permanen itu bukan senior. Maksudnya kalau mau dikatakan bahwa ya udahlah nanti saya jadi ini untungnya udah buka puasa ya. Biarlah kalaupun pahala saya hilang atau amal saya hilang, urusan saya sama Tuhan ya. Tapi saya tanya lah dulu sama Bang Logika. Ini khusus untuk Bang Logika. Kira-kira kalau memang ini diharuskan terus-menerus kita berekspresi, mengadu-adu ego, mengetes-ngetes siapa yang paling berani, siapa yang paling nekat, siapa yang paling jago, tanpa dan memaksa kita untuk mengabaikan hal-hal yang bijak, keputusan-keputusan yang bijak, cara-cara yang bijak, cara-cara yang baik. Mau saya kirim data-datanya. Dan seandainya saya pastiin ya, ini adalah data yang paling diinginkan oleh makhluk-makhluk bernama PPJ dan oten-oten penghujat. Ini data yang paling membuat mereka kenyang sebenarnya. Kalau saya kasih ya, nggak omong doang. Nevlos mana pernah Nevlos berwacana? Nggak pernah. Kalau udah kayak begini kan berarti saya ngomong memang udah betul saya sudah ini. Sudah bisa memastikan dan saya pegang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu lanjutkan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Neplos. Ya, maksud saya kalau memang ingin suasana damai, coba saya juga memohon kepada para yang mulia. Maksudnya sepertinya rasa takut kita terhadap seseorang itu lebih besar daripada rasa segan kita atau rasa sungkan kita kepada orang itu lebih besar daripada rasa sungkan kita kepada Islam gitu ya. Jadi rasa takut kita kepada umat Islam itu lebih besar daripada rasa takut kita kepada Islam, atau rasa takut kita kepada manusia lebih besar daripada rasa takut kita kepada Tuhan gitu kan, Sang Pencipta. Maksudnya ya itu udah pas tuh keputusan yang jenius itu ya, nge-mute typingan, keputusan yang jenius. Maksud saya begini, coba ya saya mau begini, sepertinya saya mau kasih tawaran yang menarik. Saya jadikan ini perjudian. Catat, saya yakin berita ini cepat sampai. Saya jadikan ini perjudian. Kalau memang masih ada para guru-guru, saya nggak bilang guru sih, karena bagi saya guru cuma 1 atau 2. Kalau memang para teman-teman yang sudah saya anggap teman, masih saya perhatikan ada perilaku-perilaku yang terlalu kekanak-kanakan, masih juga memperkeruh keadaan, memperkeruh suasana, masih berupaya untuk memuaskan jantung para oten, dengan berkata dia harus busuk di penjara, dengan dalil bahwa dia telah memalukan umat Islam juga, masih begitu ya. Maka sepertinya dalam perjudian ini saya mau melihat sampai tengah malam lah ya. Penasaran juga saya mau lihat sampai tengah malam. Kalau memang kita di sini mau adu-adu ego, adu-adu siapa yang paling bisa dan siapa yang paling mampu menciptakan kerusakan di antara ukhuwah Islam, di antara berjamaah, terlepas dengan dalil apapun itu, jangankan pakai dalil Sunni, Syiah saja mampu bertahan dengan dalilnya. Ya, kita anggap Syiah sesat dan Syiah anggap Sunni sesat. Ulama saja bisa bertengkar persoalan dalil, ya, apalagi kita bisa bertengkar habis-habisan kalau persoalan kayak beginian. Nampaknya memang ciri-ciri kiamat yang sudah dekat itu harus kita wujudkan bersama. Harus diwujudkan. Kita nggak bisa menciptakan kedamaian ini. Kita harus menciptakan kita harus memang kita dipaksa. Ya, kita memang harus dipaksa untuk menciptakan kerusakan yang besar karena memang sudah menjadi ketetapan bahwa memang kiamat itu harus dilangsungkan. Kiamat besar itu. Makanya saya heran, kenapa kita semua ini, kita cerdas, kita berakal dan kita sadar, tapi kita tidak bisa menghindar dan kita tetap terdorong untuk melakukan hal kayak begituan. Kita kayak terdorong gitu, harus buat kacau, nggak bisa. Jari jemari kita tidak bisa kita tahan, mulut kita tidak bisa kita tahan untuk menciptakan suasana yang damai. Padahal kita tahu bahwa kalau kita mengucapkan itu, suasananya akan semakin kacau. Ya, saya masih nganggap bahwa teman-teman kita atau abang-abang kita ini, menurut saya seharusnya dengan usia yang sudah cukup banyak, saya kira ya, usianya sudah cukup banyak, seharusnya
sorry ya, saya agak kasar, seonggok daging yang hinggap di balik tempurung kepala yang lembek itu seharusnya bisa tahu bahwa ucapan itu bisa membuat suasana menjadi kacau. Tapi saya juga tahu kenapa harus diucapkan. Karena mengucapkan itu ada kenikmatan tersendiri. Kenikmatan tersendiri, ada kenikmatan di situ. Satu, mendapat pujian. Yang kedua, sorry aja ya, mendapat pujian bahwa pujian itu datang dari orang-orang yang sepakat bahwa hal itu tidak baik, ya. Karena setahu saya kalau menegur itu boleh dilakukan berkali-kali kalau perbuatan itu diulang-ulang. Tapi kalau perbuatannya hanya sekali, apa perlu ditegur sampai seumur hidup? Saya kira tegurannya cukup sekali. Kalau tidak diulangi, maka tidak perlu ditegur lagi. Nah, saya melihat di sini tegurannya berkali-kali. Tegurannya berkali-kali ya. Dan ini karya seni. Dulu saya sebut ini karya seni. Kalau memang kita mau main seni-senian, kita mau main brutal-brutalan, kita mau rame-ramean, ya, mungkin Oten akan mendapatkan kabar gembira yang bisa memuaskan jantung dan lambungnya. Begitu juga anangan Syiah, begitu juga orang-orang yang benci dengan kita, benci dengan Islam. Nampak-nampaknya ini akan ada makanan atau menu yang paling nikmat untuk disantap. Serius saya. Nikmat banget ini untuk disantap. Serius. Benar Bang Neplos. Izin Bang Neplos ya. Sebenarnya Rasulullah pernah bersabda, ciri-ciri ya dekatnya kiamat itu hancurnya Islam. Dan Rasulullah pernah bersabda, Islam ini hancurnya Islam sendiri yang membuat. Ini contoh seperti kita nih, kita dipecah-pecah ini udah. Benar nggak Bang Neplos ya? Saya merinding loh dengar pernyataan Bang Neplos tadi itu ya, sangat padat saya dengar tuh ya. Sama akal pikiran saya itu sangat padat, benar Bang, nyambung, nalar sama saya. Inilah ciri-ciri kiamat mau dekat nih, apa? Dikatakan hancurnya umat Islam. Islam tidak sampai 1500 tahun. Karena Islam itu hancurnya, Islam itu sendiri yang menghancurkannya. Nggak ada yang bisa menghancurkan Islam kecuali Islam itu yang menghancurkannya. Oten mana mampu menghancurkannya? Dilaga-laga umat Islam ini, dilaga satu sama lain. Itu ketawa mereka loh. Apalagi narasinya mengatakan ya gimana ya? Saksinya Kristen, tersangkanya Islam, pelapornya Islam, ketawa si bom-bom. Itu betul itu. Yang menurut saya narasi yang menjijikkan tadi yang saya dengar adalah begini bunyinya. Kasihan anaknya. Tapi kan kasihan anaknya masih kecil. Itu ucapan yang gak perlu ada. Kenapa? Karena orang tuanya lebih tahu apa yang paling dibutuhkan anaknya. Mulai dari kasih sayang, mulai dari keberadaan, mulai dari perlindungan, kenyamanan, kesejahteraan. Dan saya kalau mau menerjemahkan apa motif ucapan itu, tapi kasihan anaknya. Semua orang juga udah tahu kasihan sama anaknya. Lalu untuk apa dibuat suasana menjadi kacau? Sehingga saya bisa membuat satu jawaban, satu kemungkinan yang buruk. Fix bahwa ucapan itu diadakan untuk memang memperkeruh keadaan, memperkeruh suasana. Fix. Kenapa? Karena kalau kita tanya, apa motifnya Anda mengucapkan kasihan anaknya? Kita semua sudah tahu. Lalu kenapa itu harus diucapkan? Oh, supaya sampai kepada logika, supaya logika tahu bahwa ada anaknya masih kecil. Oh, dia lebih tahu karena itu anaknya. Dia lebih tahu karena itu anaknya, kan begitu? Ya kan? Izin Bang Neplos. Apa? Ya, itu udah sampai kawannya dan lewat typing gitu loh kan. Makanya saya katakan inilah bedanya gitu. Sampai kapanpun saya akan tetap berdiri. Saya akan tetap berdiri di atas kaki saya gitu loh. Ngapain kalian mikirkan anak istri saya? Saya lebih tahu tentang mereka. Saya menanamkan keimanan yang kuat dari ini udah saya bantah gitu loh. Ya, saya logika gini Bang Nepos ya. Saya udah ajarkan istri saya itu seperti ini. Wahai istriku, ya, engkau telah menjadi istriku dan kita sudah punya anak. Ya, jangan pernah menggantungkan segala sesuatu kepadaku. Ya, bahwasanya yang memberikan kau makan, yang memberikan kau nafkah itu bukan saya. Saya ada atau tidak di samping kamu, percayalah, rizki kamu sudah dalam ketetapan Allah. Karena saya seorang pendakwa Bang Neplos. Saya keluar berdakwah 40 hari 4 bulan itu saya nggak punya apa-apa gitu. Tapi saya percaya bahkan dulu saat Nabi Musa, ini yang disampaikan para ulama kepada saya, membuat iman yakin gitu loh. Ya, saat Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah kepada Fir'aun,
dan ada sedikit kebimbangan di dalam hatinya. Bagaimana anak istri saya kalau saya pergi berdakwah ini dan sebagainya, kan tidak jelas berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Maka Allah tahu isi hati Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berkata, wahai Musa, angkat tongkatmu dan pukulkan kepada batu yang ada di hadapanmu. Maka dia angkat oleh Nabi Musa alaihissalam tongkatnya, dipukul maka pecah batu pertama. Ya, kulit satu pertama, terus pukul lagi wahai Musa, maka bagian pecahan kedua sampai 3 kali pukulan hingga pecahlah 3 bagian bongkahan batu itu. Maka terdapat di dalamnya ada seekor hewan. Kenapa ditanya oleh ini? Bisa hidup hewan di dalam 3 lapisan batu. Maka di situ Allah memberikan hikmah bahwasanya jangankan manusia seperti kita yang mengaku punya Tuhan selama ini, dan saya yakin ya tidak semua debat memiliki keimanan seperti ini ya. Jangankan cuman ya manusia seperti kita, bahkan hewan yang di dalam 3 lapisan batu sekalipun Allah mampu memberikan dia rezeki. Maka saya bilang ini kata-kata munafik sebenarnya. Betul kata Bang Neplos, ini kata-kata munafik. Yang dimana kasih anak istri ngapain? Kalau kasih anak kontribusi kalian selama ini terhadap anak istri saya kalau kasihan. Itu jadi betul ya. Ini kata-kata munafik. Dan sekali lagi mereka mengucapkan itu seolah-olah supaya apa? Supaya saya kendor, supaya saya mikirkan. Tidak. Saya sudah sering umumkan di sini ya. Kalau saya tidak pernah memijak Bible ataupun memijak Al-Quran, itu tidak pernah saya benarkan. Tetapi kalau mereka menginginkan mulut saya harus mengucapkan maaf, minta maaf pada publik, tidak, karena saya percaya dan saya sangat yakin apa yang saya lakukan itu tidak salah. Itulah. Secara hukum saya salah dan saya bertanggung jawab. Silakan lakukan. Saya mau lihat kekuatan apa sih yang bisa dilakukan oleh kalian. Karena saya udah mentok Bang yakinnya. Apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi saya. Seperti itu. Oh, kalian Cuman, usah takut. begini Bang Logika. Bang Logika silakan, Bang. sebenarnya gini. Saya tahu dalil Bang Logika. Ini saat ini saya sebagai Neplos murni yang bicara ya, Neplos original yang berbicara bahwa jawaban bantahan dari Bang Logika kenapa tidak mau meminta maaf, karena Bang Logika ingin memberitahu tentang bagaimana rasanya ketika kitab suci kalian diinjak, dan saya mengajarkan cara untuk merasakan apa yang kami rasakan sebagai muslim. Nah, seharusnya pelajaran itu, menginjak barang itu harusnya diajarkan kepada orang yang menginjak saja. Kenapa? Karena begini, orang yang tidak punya niat untuk menyakiti umat Islam dengan cara menginjak, tapi dia mendapat balasan, itu tidak adil seharusnya. Jadi kalau misalnya saya yang di dalam hal ini yang terlibat dalam perkara ini, maka saya jawabannya begini. Saya tidak akan meminta maaf atas perbuatan saya kepada Kristen yang pernah menginjak kitab suci saya, tapi saya akan minta maaf kepada Kristen yang tidak pernah melakukan itu. Itu baru jawaban yang tepat. Ya betul. Itu baru jawaban yang tepat dia. Itu baru jawaban yang tepat. Bahwa saya tidak akan meminta maaf kepada orang yang pernah menginjak kitab suci saya, tetapi saya akan minta maaf kepada orang yang tidak pernah menginjak kitab suci saya, siapapun itu. Kan begitu. Sehingga ini baru adil, dia proporsional. Kan begitu. Tapi sebenarnya yang mau saya tekankan, ini semakin miris. Catat ya, sepertinya kekacauan ini memang tidak bisa lagi dihentikan. Mulai dari sejauh sebelum kasusnya Bang Logika, kasus saya, kasusnya Bang Ibes, kasusnya banyak lagi kasus kacau balau, dan memang ini tidak bisa dihentikan. Padahal kalau kita bicara dari hati ke hati, langsung ya, kita tidak akan temukan di mana sebenarnya masalahnya. Nggak temukan kita. Di mana masalah? Kenapa kita menjadi kacau kayak begini? Kan gitu. Tapi memang ini tak terhindarkan. Berarti saya dalam hal ini nampaknya pada akhirnya harus mendukung bahwa ini memang harus terpecah, kita harus terpecah, harus berserak sampai sejadi-jadinya, kita harus saling memusuhi sampai sejadi-jadinya. Kelihatannya kayak begitu ya, karena memang keadaan meminta hal demikian, kenyataan menginginkan hal demikian, kenyataan hari ini. Bahkan bukan hari ini, saya hari-hari lalu dan hari-hari yang akan datang itu meminta hal kayak begini. Ukhuwah ini tidak akan bisa terjalin, nggak bisa.
bukan bicara soal satu atau dua orang, kelompok-kelompok itu akan terbentuk dia. Kelompok-kelompok dari zaman dulu mungkin ya. Jadi ini semakin jelas perpecahan itu, semakin jelas terbentuknya kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, saling berseberangan, dan memang nampaknya supaya kita dapat tidak rugi-rugi amat, mari kita nikmati bersama. Seenggaknya keuntungannya di mana? Kita mendapatkan kenikmatan atas kekacauan ini, perpecahan kita. Ingat, kita dapat kenikmatan dalam peperangan kita ini sesama saudara karena memang keadaannya seperti itu. Ya, saya bukan provokasi, saya hanya menjelaskan pandangan saya, perspektif saya. Perpecahan ini memang diinginkan supaya saya nggak rugi-rugi amat, maka saya mau turut serta menikmatinya. Karena sudah banyak upaya untuk menghentikan itu, nggak bisa. Memang harus kayak begitu, ya kan? Jadi saya tunggu aja sampai tengah malam. Kalau sampai tengah malam memang masih ada yang kayak begitu, wah, mari kita sediakan menu-menu yang paling nikmat untuk orang-orang kafir. Saya punya menunya, dan yang lain kayaknya punya juga menu-menunya. Sampai kita betul-betul dipastikan dalam keadaan telanjang dan hina. Catat, sampai kita betul-betul dalam keadaan telanjang dan hina. Itu dia. Oten, siap-siap saja pasang kuda-kuda. Siap-siap saja bentang meja makan yang paling indah, karena menu kali ini menu yang luar biasa. Kita kan memang suka banyak PR. Banyak PR kan? Banyak PR yang harus diselesaikan kan? Udahlah. Kayak begitu, ya kan? Padahal ada kasus, wah tapi udahlah ya. Ada kasus yang jelas-jelas fatal, yang jelas-jelas memang mempermalukan kita, tapi nggak sampai itu keadaannya seperti kita dikeluarkan dengan cara tidak hormat, dengan cara yang hina. Saya sampai detik ini, saya tanya kesalahan saya di mana, kenapa saya dikeluarkan dari pengurus pusat, nggak ada jawaban. Sampai detik ini, nggak ada jawaban. Yang buat ada jawaban karena saya milih 02 itu saya sendiri. Saya sendiri yang jawab bahwa saya sebenarnya keluar karena saya milih 02. Bullshit. Saya hanya ingin mendamaikan suasana selama 6 bulan saya tuh. Mungkin 6 bulan ya. Mungkin 6 bulan. Nampaknya waktunya udah cukup. Nampaknya time's up. Waktunya udah habis. Ya sudah. Kalau memang sudah habis, memang kita dipaksa untuk menjadi serigala berbulu domba. Fix kita pelakunya, bukan Oten. Fix kita sendirilah yang menjadi serigala berbulu domba itu. Kan begitu. Mari kita wujudkan bersama. Selesai. Mari kita wujudkan bersama. Selesai. Makanya tadi pagi saya bilang, Bang, banyak orang bilang jangan ini tuh, kok saya terus yang dinasihati seperti ini. Gini loh, kalau emang Oten mau tertawa sekarang tepuk tangan silahkan. Gitu, memang betul kata Bang. Saya udah merasakan itu. Ini memang sesuatu yang memang harus terjadi gitu loh. Kok ya gini Bang, kita ini memang dipaksa oleh keadaan kayaknya. Kok bisa serumit ini gitu? Padahal ini permasalahan yang biasa loh gitu. Tapi kok bisa serumit ini? Masalahnya kita sama Islam. Aku juga mikirnya gitu Bang. Makanya aku sekarang tuh nggak akan mundur selangkah pun dan nggak akan ini gitu loh. Pokoknya ya terjadilah. Mungkin dengan masuknya saya ke penjara menurut mereka itu memberikan kepuasan tersendiri. Nah kita lihat aja gitu loh. Karena sedikit banyak suatu saat orang akan melihat itu Bang. Gitu loh. Hikmahnya itu nggak harus terjadi sekarang. Bisa jadi 5 atau 10 tahun mendatang orang akan lihat hikmah daripada ini semua. Dan saya percaya itu. Saran dari orang yang punya ini ya, saran dari makhluk yang memenuhi syarat sebagai manusia, aku ya, Nevlos ya, karena menggunakan otak. Ini saranku pribadi Bang Logika. Terserah mau dengan terpaksa atau tidak, Bang Logika harus mendeklarasikan permintaan maaf itu kepada orang-orang Kristen yang tidak pernah menginjak kitab suci, ya kan? Tetapi tapi deklarasi juga bahwa tidak akan pernah meminta maaf kepada para penghujat, kepada para penista, baik menista atau menghujat Allah, menghujat Nabi, atau mungkin menghujat Quran, kitab suci, kayak gitu. Biar keadaan ini seimbang. Itu saya sepakat. Ya, biar keadaannya seimbang. Lalu kemudian kita masih ya win-win solution. Pada saat keadaan sudah seimbang. Pada saat keadaan sudah seimbang, sebaiknya usulanku juga kepada Oten, kalian tidak perlu capek-capek. Kalian tidak perlu capek-capek untuk membuat jantung umat muslim ini berdebar-debar terus. Biarkan kami yang saling memakan. Biarkan. Keadaannya memang memaksa kayak begitu. Biarkan.
Oten, mending kalian santai, kalian nikmati dulu tontonan, lihat kami berpesta. Gitu aja mending. Jadi kalian gak usah capek-capek dulu Oten untuk ke depan ini. Kayak gitu. Bang Logika pasti nanti mudah-mudahan usulan saya diterima, akan minta maaf kepada Oten-Oten yang tidak pernah menginjak atau menista kita, dan tidak akan pernah meminta maaf untuk Oten yang pernah menista atau menghujat agama kita. Karena begitu. Selebihnya saya seperti itu boleh Bang sekarang. Terserah itu bukan hakku, Bang Logika. Itu bukan hakku. Sepertinya sebaiknya diupload saja, bukan diungkapkan di live. Jadi bisa diulang-ulang. Kan Ya, begitu, bisa. diupload saja. Ya. Sekarang saya akan lakukan dan nanti akan saya upload Bang. Sekarang juga akan saya lakukan karena saya menerima sangat ya apa yang Abang sampaikan itu sangat betul sekali. Saya juga tidak menutup mata ya, tidak menutup hati bahwasanya ada orang-orang yang tersakiti yang padahal tidak tahu menahu tentang ini, gitu loh. Oke ya, di sini saya akan mewakili di awal, nanti akan saya buatkan VT-nya juga, ya. Tapi betul ini karena tepat Bang. Kenapa saya menerima usul Bang Neplos? Karena menurut saya ini adalah pilihan tepat. Dan ini saya terima Bang dengan akal logika saya. Tidak hanya mengucapkan maaf gitu loh. Nah, kalau hanya mengucapkan maaf seperti yang mereka minta selama ini, sampai kapanpun saya enggak. Tapi ini adalah solusi terbaik menurut saya. Dan saya terima Bang dengan akal yang sehat Bang itu. Oke, saya akan mulai teman-teman. Dan tolong juga di-record. Ya, di sini semua tolong Di-record kemarin Bang Logika kelihatan wajah nggak ya? Biar adil maksudnya. Ya, saya akan silakan. Boleh. Silakan kalau yang mau record ya. Kalau yang mau apa, ya kita menjadi saksi lah yang hadir di sini. Silakan lah Bang Logika. Ya, intinya tidak ada paksaan ya di sini. Tidak ada di layar lebar. Ya. Bang Logika di layar lebar di sini. Oke. Bismillah. Ya, tunggu bentar ya saya ini. Sabar ya Bang. Oke ya, ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Logika ya, dengan sesadar-sadarnya meminta maaf atas ya yang saya lakukan tentang menginjak Bible kepada saudara-saudara Kristen yang tidak tahu menahu tentang dunia diskusi atau perdebatan ini. Tetapi kepada para penghujat dan kepada yang menginjak Al-Quran saya juga, ya saya tidak minta maaf kepada mereka. Ini hanya khusus kepada ya orang-orang Kristen yang tidak tahu menahu dan tidak terlibat di dalam hal ini. Saya minta maaf dan saya akui kesalahan itu di hadapan kalian. Tetapi khusus kepada para penghujat ya dan yang menistakan agama saya, untuk kalian tidak ada maaf. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Dan selesai. Selebihnya silahkan, kalau memang para Oten itu menggaungkan hukum kasih karunia dan lain sebagainya, terserah, itu urusan kalian. Sekarang urusannya tentang kita. Kejadian itu mungkin terjadinya durasinya 2 menit, mungkin ya, kejadian perbuatan Bang Logika. Begitu juga dengan meminta maafnya 2 menit. Jadi saya kira ini adil, seadil-adilnya ya. Kita tidak butuh verifikasi apakah dimaafkan atau tidak. Yang penting kita sudah menjalankan tugas etis kita secara adil dan secara fair. Jadi fair play dia, permainan yang adil. Sekarang, nah masuk kepada acara utama ya. Kalau memang ingin turut serta siapapun umat muslim, siapapun baik sebagai penonton, baik sebagai pemain ya, mau turut serta dalam suasana yang betul-betul tidak bisa lagi dihentikan, tidak bisa lagi dibendung, mari coba berikan karya-karya terbaik kalian lah. Berikan karya-karya terbaik kalian, supaya kalau memang keadaan memaksa untuk menjadi chaos, maka akan chaos sejadi-jadinya. Kalau memang keadaan itu diinginkan ya, karena faktanya, kenyataannya keadaan itu diinginkan. Lihat aja keadaan sekarang itu. Lihat aja, mulai dari dunia nyata, mulai dari dunia politik, mulai dari dunia virtual, mulai dari pokoknya isu-isu yang berkaitan tentang agama, perpecahan itu betul-betul terlihat nyata. Nyata. Ini bukan bicara soal aliran lagi, bukan bicara soal paham lagi. Memang udah nyata. Jadi kita jadikan agama ini kegiatan hormonal yang paling nikmat di muka bumi. Mari. Dah.
Tapi Itu gini, aja. izin Bang Nevlos izin. Tapi tetap yang saya harapkan itu apa? Kita kembali ke kaidah awal bahwa ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Jadi perbedaan ketidaksamaan itu adalah keniscayaan ya. Di mana Bang Tommy, kan begitu. gini Bang, Nah, sebenarnya itu sudah dilakukan Bang, sudah sangat dilakukan. Tetapi betul kata Bang Neplos tadi, ini memang sudah sepertinya pilihan kita dipaksa Bang, harus mengikuti jalur ini gitu loh Bang. Itu udah banyak upaya untuk melakukan itu, memang nggak bisa betul. Kalau saya lihat hari ini lumayan lebih kalem down lah ya, lebih kalem down, tidak seperti kemarin, dan mudah-mudahan semakin hari semakin lebih adem. Kan tujuan kita sebenarnya kan ya sama saja kan begitu. Jadi insya Allah dengan Bang Logika tadi dengan penuh kesadaran, saya senang loh, saya senang. Artinya menurunkan tensi. Tidak Bang, Dan gini, Bang Nevos, sebenarnya kenapa saya seperti itu? Ya, karena apa? Usulan dan solusi yang diberikan itu masuk di logika saya gitu loh. Bukan seperti teriakan mereka salah dan harus minta maaf. Apa itu seperti itu? Tapi Bang Neplos memberikan solusi yang terbaik menurut saya, yaitu minta maaflah kepada orang-orang yang tidak tahu menahu, dan itu siapa yang bisa menolak itu? Intinya gini Bang, kebenaran itu tidak bisa ditentang Bang. Saat kita menentang suatu kebenaran, berarti kita sudah melawan takdir Bang. Gitu loh. Dan itu sangat saya terima dengan akal saya yang sehat. Tetapi kepada para penghujat, dan ini sangat masuk akal. Atau pertanyaan saya berikutnya, adakah umat yang lain yang bisa memberikan solusi sebaik ini? Padahal sudah ratusan orang yang naik sini, dan beratusan orang yang naik sini Bang, tidak semua saya terima. Ya bahkan saya campak, maksudnya saya buang, saya turunkan. Tetapi di antara mereka ada juga yang saya terima. Gitu loh. Nah, saya bukan orang yang tertutup, tetapi saya pikirkan ini solusi terbaik atau bukan. Ini merugikan saya atau bukan. Dan di sini saya tidak merasa dirugikan, betul. Oten-oten yang di samping rumah saya itu nggak tahu menahu. Apakah mereka harus ikut menanggung ini? Nah, itu masuk akal begitu. Jadi bukan masalah saya menurunkan ini, enggak. Saya tetap punya prinsip. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bang Neplos itu adalah solusi terbaik, sehingga saya akan langsung gitu bereaksi terhadap itu. Iya betul. Gitu. Itu Bang. Ya, yang menghidupkan kita selamanya nanti sampai kita nanti mati misalnya, itu kan adalah prinsip kita Bang. Betul, kita harus berprinsip seperti ya Bang Logika. Mungkin kita ini tidak akan mampu seperti Bang Logika, nggak akan mampu dengan keberanian seperti itu. Mungkin kalau saya ibaratkan ini Bang Logika ya perang di sebuah medan pertempuran sendirian kan begitu. Jadi kita hanya bisa Enggak, ini Pak Tony izin Pak Tony, temanya itu sebenarnya kepada pemain, bukan pada penonton ya. Penonton itu nggak salah lah. Ini kepada pemain. Ini kepada salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh clue aja. Contoh begini. Dalil untung saya nggak punya YouTube. Untung saya nggak punya YouTube ya. Jadi menu untuk menjatuhkan saya nggak bisa kalau dari situ. Ini salah satu contoh ya. Dalil debat. Ini beberapa pemain. Dalil debat. Dengan menggunakan YouTube, dalilnya pertama, lihat, dakwah akan semakin luas. Catat ya, prinsip pertama. Prinsip pertamanya adalah dakwah akan semakin luas dengan berbagai jenis platform, salah satunya YouTube. Catat ya. Tetapi catat, ada obrolan-obrolan yang saya punya ya. Kekesalan pada saat ada beberapa akun-akun YouTube yang dismonet. Kalau dismonet itu YouTube-nya tetap kelihatan loh, videonya tetap kelihatan, dakwahnya tetap jalan. Cuannya nggak masuk cuannya nggak masuk, dan itu menjadi keluh kesah. Ya, lalu kalau iya betul, lalu pada saat mau kita komparasi dengan pernyataan di awal, saya memasukkan ini ke channel YouTube supaya ajang dakwah semakin luas. Ya, supaya semakin mudah, efektif dan efisien. Catat, supaya dakwah semakin efektif dan efisien, itu bisa batal karena ucapan yang kedua, bahwa saya kesal kenapa YouTube membuat video-video saya dismonet. Video-video debat saya dolar kuning.
Itu salah satu menu ya. Salah satu menu itu. Salah satu menu. Ya. Mau apa? Apa bantahannya kira-kira? Paham. Coba. Ada nggak kira-kira yang bisa bantah pernyataan saya? Ada nggak yang bisa bantah? Iya, itu semalam juga diobrolin di roomnya Uniriva ya. Beliau menjelaskan memang semangat perdebatan awal dengan sekarang itu agak berbeda ya, kesannya agak berbeda. Tapi itu kan keniscayaan ya. Kalau kita mengambil itu seharusnya kan begini. Kalau memang itu sulit untuk dihindari secara keseluruhan, minimal setengahnya kan begitu. Artinya tetap dalam perjalanannya, walaupun ada nanti niatan-niatan yang mungkin melenceng, setidaknya itu terminimalisir. Tidak seperti, mohon maaf, yang sebelah itu benar-benar memang tujuannya untuk itu, gitu loh. Dan kalau kita tidak masuk di dunia yang sama, nggak akan terjadi. Ibaratnya gini lah, kita itu berdakwah itu kan mau tidak mau memang menggunakan materi juga kan begitu. Nah, hal itu keniscayaan tidak bisa dihindarkan, tapi setidaknya kita punya rambu-rambu untuk menghindari daripada kerusakan yang lebih parah kan begitu. Ya alhamdulillah Bang Neflos memang pemikirannya nanti luar biasa sih. Kalau saya sendiri 03 Bang, tak ada urusan apapun dengan yang lain kan gitu. Kalau nomor-nomor urut itu menu yang bukan menu utama, itu menu paling utama itu. Saya kirim ke Bang Logika, viralnya mungkin 2 jam aja udah viral. 2 jam viral. Saya kirim ke Bang Logi 2 jam viral. Yakin saya. Siapa yang mau butuh konten? Butuh konten kan? Saya punya konten ini. Pasti viral, nggak mungkin nggak? Itu fakta itu. Enggak lah. Gitu. Itu salah satu contoh ya. Yang seharusnya tidak menjadi rame nggak usah rame. Enggak Pak, salah. Siapa yang tidak menginginkan keramaian? Semuanya menginginkan itu masalahnya Pak. Semuanya menginginkan itu, menginginkan keramaian. Siapa yang nggak menginginkan keramaian? Coba tunjukkan satu pemain dari kalangan umat muslim, saya nggak bilang debater, pemain saya bilang, yang tidak menginginkan keramaian. Siapa? Nggak ada. Tetap menginginkan keramaian, berarti itu yang memang kita inginkan. Maka mari kita buat sampai ramai seramai-ramainya. Cocok nggak itu ya? Cocok lah ya. Setuju. Saya setuju. Ya buat ramai. Maksudnya gini, ibarat ini Bang. Kita kelompok 16%. Kita ledakkan aja sekalian dulu. Nah setelah itu baru kita mulai kehidupan yang baru gitu. Memang ini harus harus diledakkan gitu. Daripada kita was-was terus Bang gitu loh. Entah ini meledak entah enggak, ya mending diledakkan aja sekalian. Gitu. Dan memang ini bukan berarti pilihan kita terbaik, tidak, tetapi memang ini memaksa. Saya juga merasakan itu. Kenapa saya seolah-olah dilihat keras kepala dan lain-lain? Tidak, karena ada sesuatu yang saya pertahankan gitu loh. Ada sesuatu yang saya pertahankan. Dan itulah harga diri dan ini sebagainya. Oke, tunggu setengah jam lagi ya Bang Logika ya. Saya turun dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hadir lagi nanti Bang ya. Saya juga ikut turun ya Bang Logika, Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Takzil. Gimana menurut Abang Bang? Ada Om Raden juga. Luar biasa ya Bang Neflos ini apanya ya.